Oke, ini buat yang nomor 2 ya. Di sini kita mau cari rataan sumbangan dari seluruh siswa. Karena di sini ada 4 kelompok, misalkan kita bilang ini ada kelompok A, B, C, D. Nah, artinya untuk menjawab pertanyaannya rata-rata total gitu ya, rata-rata semuanya berarti kan dijumlahin. Itu adalah jumlah sumbangan dari mana ya, total semuanya gitu ya, total sumbangan nanti dibagi sama banyaknya orang. Jadi kalau misalkan A itu banyaknya orang gitu ya, jadi di sini A plus B plus C plus D. Nah, kita tahu kalau di sini terdiri dari 5, 7, 8 sama 10 siswa. Nah, berarti kita tinggal cari nanti total sumbangannya berapa, nanti dibagi sama totalnya orang gitu ya. 5 tambah 7 12 tambah 8 20 tambah 10 30 gitu. Nah, gimana untuk cara mengetahui total sumbangannya ketika masing-masing di sini yang 5 orang dia rata-ratanya 150.000. Kalau secara penalaran misalkan setiap orang nyumbang 10.000. Kalau misalkan ada 5 orang berarti itu dapatnya 50.000 kayak gitu. Jadi kalau secara rumus kan rata-rata itu adalah jumlah dibagi banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini kita mau cek nih rata-rata yang A. Rata-rata yang A itu adalah jumlah sumbangan yang A dibagi banyaknya orang, itu 5 orang. Sama dengan 150.000. Tapi Bapak coba tulis 150 aja gitu ya biar mempersingkat. Berarti kita akan dapat di sini tinggal dikaliin aja 150 kita kali 5 sama dengan di sini 5 kali 5 25, simpen 2, 5 kali 1 5, berarti di sini 750.000 gitu. Nah, nanti kita akan dengan cara yang sama kita akan mendapatkan berapa total sumbangan yang B. Yang B itu adalah 7 orang nih, 7 orang. Dia rata-ratanya 250.000, berarti 250.000 kita kali sama 7. Berapa hasilnya? Ini adalah 100 juta gitu ya. Ya, mungkin kalau di sini kita tulisnya 7 kali 5 35, simpan 3, 7 kali 2 14 tambah 3 17. Berarti di sini 175 tambahin nolnya, berarti di sini 1.750.000. Nanti yang C juga sama. Dia ada 8 orang, rata-ratanya 200.000. Berarti 200.000 dikali 8 berarti 1.600 alias 1.600.000. Nah, yang D juga sama. Jumlah yang D itu adalah 100.000, rata-ratanya dikali 10 orang. Berarti di sini dapatnya 1.000 alias 1 juta. Nah, jadi kita akan dapat total sumbangan rata-rata total itu sama aja dengan 750.000 ditambah 10750 ditambah 1600 tambah 1000, nanti dibagi sama 30. Berarti kita akan dapat 750 tambah 1750. Berarti di sini kita akan dapatnya di 2500 ditambahin 2500 ditambahin 1600 berarti 4100 tambahin 100 4100 tambah kok tambah 100 tambah 1000 ya, 4100 tambah 1000 jadi 5100 dibagi 30, coret. Berarti kita akan dapat 510 dibagi 3 gitu ya. Kalau mau dalam ribuan berarti di sini dapatnya 510.000 dibagi 3. 51 dibagi 3 itu adalah yang mendekatinya 5 dulu deh. 5 dibagi 3 adalah 1, sisanya 2. 21 dibagi 3 7. Berarti di sini 170.000. Dapat deh rata-rata total adalah 170.000. Seperti itu ya. Jadi tadi kita tinggal jumlahin aja jumlah orangnya. Untuk total sumbangannya yang A tinggal dikali aja ya, rata-rata dikali banyaknya orang. Yang B juga sama, rata-ratanya dikali banyaknya orang gitu. Itu untuk nomor 2. Semoga bisa dipahami. Kita akan next ke nomor 4 berarti ya. Oke, di sini nomor 4. Di sini ketahui ada 20 siswa, rata-ratanya 8. Nilainya tidak lebih dari 10 gitu ya. Jadi nilainya maksimal 10. Rata-rata nilai ulangan matematika tetap sama meskipun nilai terendah dan tertinggi dikeluarkan gitu. Nah, kalau dia
Seperti itu, artinya rata-rata dari yang nilai kecil sama yang maksimal kalau kita bagi dua itu sama dengan 8 juga gitu ya, dengan rata-rata yang di awal gitu. Jadi dia tidak mengubah gitu yang lainnya ketika dikeluarkan. Itu maksud dari soalnya. Nah di sini kita tahu nilainya nggak lebih dari 10 gitu ya. Nah artinya ini kalau kita kaliin gitu ya, duanya ke samping, nanti kita akan dapat min tambah max itu adalah 16. Yang kita mau cari adalah jangkauan terbesar gitu ya. Jangkauan itu adalah maksimal dikurang minimal. Karena pengen terbesar ya udah kita ambil aja nilai terbesarnya berapa gitu ya, 10. Berarti kalau nilai terbesarnya 10, minimalnya 6. Ini akan dapatnya jadi 16 ya. Nah, berarti kita akan dapat di sini jangkauan terbesarnya adalah 10 dikurangi 6 itu sama dengan 4. Jadi ini udah cara paling cepatnya gitu ya. Kalau dia rata-ratanya nggak berubah, gimana sih? Nah ini tetap, berarti kayak gini. Yang dikeluarkan kalau kita rata-ratakan lagi, dia tetap seperti rata-rata awal gitu. Kalau misalkan mau pakai cara yang awal juga bisa sih sebenarnya mah, cara yang awal. Nah ini kalau kita pakai rumus yang awal, berarti rata-rata 20 orang termasuk yang minimal sama maksimal ditambah 18 orang lainnya dibagi 20 sama dengan 8. Begitupun setelah dikeluarkan gitu ya, terendah dan tertingginya berarti cuma 18 orang aja dibagi 18 sama dengan 8. Nah kalau kita pakai hitung dua konsep ini pun hasilnya akan sama gitu ya. Kenapa? Karena ini 20 kita kaliin sama 8. Jadi kita akan dapat min tambah max sama dengan 8 dikali 20. Ini pindah ruas, berarti dia dikurang sama jumlah dari yang 18 orang. Berapa jumlah yang 18 orang? Kita bisa dapatkan dari sini. Berarti di sini adalah 18 orang, itu nilai jumlahnya sama dengan 8 dikali 18. Dapat deh. Di sini jadinya min plus max sama dengan 8 dikali 20 dikurang 8 kali 18. Ini 8-nya ada 20, ini 8-nya ada 18. Jadi sisanya adalah 2. Kalau 2 ya udah, berarti kita tinggal kalian aja ya. Sama dengan 16 gitu. Ini buat cara awalnya gitu ya. Ini untuk cara cepatnya. Jadi kalau nggak berubah, rata-ratanya yang dikeluarkan sama dengan yang awal. Oke, semoga bisa dipahami ya. Itu untuk nomor 4. Kita akan next berarti ke yang nomor 3-nya. Oke, ini untuk yang nomor 3, yang individu. Di sini kita langsung aja, yang diketahui adalah 13 murid yang mengikuti ulangan bahasa Indonesia, rata-ratanya 70 orang. Berarti rata-rata dari 13 orang itu sama dengan 70 gitu ya. Setelah 2 orang murid mengikuti ulangan susulan, artinya misalkan ditambah A sama B gitu ya, orangnya itu A sama B. Nah berarti rata-ratanya jadi berapa orang? Jadi 15 orang gitu. Jadi di sini kita akan dapat jumlah nilai dari yang 13 orang nanti ditambah sama A plus B, nanti dibagi 15 itu sama dengan 72. Nah yang ditanyakan rata-rata 2 orang murid yang ikut ulangan susulan, berarti yang ditanyakan adalah rata-rata A plus B. Berarti kan kita harus cari gitu ya, berapa nilai A sama B nanti dibagi 2. Jadi ini yang harus kita cari, nilai A plus B nya berapa. Cara nyarinya gimana? Ya kayak tadi gitu. Ini kita butuh nilai yang 13 orang. Berarti ini tinggal nilai yang 13 orang. Itu tinggal kita hitungnya rata-ratanya dikali banyaknya orang. 70 kali 13, 7 kali 3 21, simpen 2, 7 kali 1 7, tambah 2 9, berarti ini 910. Nanti ini juga kita kaliin 15 kali 72, 72 dikali 15, berarti di sini dapatnya 720 ditambah 360, berarti hasilnya adalah 1080. Oke, berarti kita akan dapat rata-rata yang 15 orang itu adalah 910 ditambah A plus B harus sama dengan 72 kali 15, berarti 10 kali 80 gitu ya. Kita akan dapat di sini A plus B sama dengan 1080 dikurang 910, berarti A ditambah B itu sama aja dengan 170. Jadi kita akan dapat
Rata-rata A sama B itu adalah tinggal 170 kita bagi 2. Berarti hasilnya adalah 85. Itu untuk nomor 3. Jadi tetap ya rumusnya tentang rata-rata jumlah per banyaknya data gitu. Oke, sekian, semoga bisa dipahami.